kecil. Yang lain bagaimana? Aman Pak, aman. Oh, mungkin sinyal ibu atau bagaimana? Ini saya record deh. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Yang hadir pada malam hari ini di kegiatan kita yaitu informasi sih ya. Ini adalah kegiatan di malam hari, tepatnya pada tanggal 7 Juli 2021, bagian dari kegiatan training ya, training of trainer. Jadi yang sebelumnya sudah saya sampaikan awalnya bahwa kegiatan untuk pelatihan keterampilan abad ke-21 ini awalnya memang Bapak Ibu Ananda hanya sebagai peserta saja ya, hanya sebagai peserta saja yang dimana Bapak Ibu dipersilakan untuk mengikuti pelatihan. Saya submit semua, masih tertahan di LMS. Jadi yang sudah mengerjakan dilanjut untuk training of trainer. Namun itu tentu saja nantinya akan saya lihat dulu. Nah, penugasan dari Bapak Ibu. Oke, takutnya ada yang ngaku-ngaku udah ngerjain, padahal kan belum. Oke, saya share screen saja biar kita langsung karena mengingat waktu yang tadi sudah terlewat. Desktop fitur gitu. Nah ini dia. Bagaimana? Apakah sudah ada? Sudah Pak. Sudah. Ada. Ada. Oke, siap. Dilanjut. Untuk Anda semua, saya ucapkan selamat dari kisaran peserta DKI Jakarta yang totalnya banyak sekali gitu ya, dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan yang bersama saya adalah kelompok DKI Jakarta 4, dan itu juga tereliminasi ya, ada yang mundur dengan sendirinya, ada yang tiba-tiba keluar, ada yang memang izin secara japri, ada juga yang memang semangat di awal namun di tengah-tengah tumbang, ada yang udah mau menyelesaikan tapi tumbang, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah dinamika dalam pelatihan yang dimana akan Bapak Ibu temui ya, yang Bapak Ibu akan temui di saat nanti Bapak Ibu menjadi trainer di kegiatan ini. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu akan menjadi seperti saya gitu, seperti saya yang dari awal ya, dari hari pertama Bapak Ibu menyampaikan, Bapak Ibu memfasilitasi baik dari grup WhatsApp, Bapak Ibu juga membuat kelas di Microsoft Teams, mulai mengenalkan chatting dengan MS Teams, mungkin kalau mau ada video call group atau dan lain sebagainya, itu nantinya diserahkan kepada masing-masing trainer. Oke, itu diberikan kepada masing-masing trainer. Nah, di sini di panduan diseminasi peserta training of trainer di pelatihan keterampilan nih, tulisnya keterampilan ya, Digital Abad 21 MIEE tahun 2021. Nah, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu semua yang sudah banyak menjapri saya, Pak. Kapan nih Pak kita diberikan informasi untuk diseminasi? Saya siap. Tidak hanya 1-2 orang gitu ya, lumayan. Sehingga mendorong saya memang udahlah duluan aja. Padahal kenapa saya masih mundur itu karena memang DKI Jakarta belum mengeluarkan pedoman. Ini saya ambil dari pedoman Jawa Barat, namun sebetulnya tidak berbeda gitu ya, tidak berbeda karena yang kita ambil adalah timeline-nya. Timeline itu pasti sama. Jadi kita ikutin yang ada ini dulu saja. Oke, kita lanjut. Ya, ini MI Expert.
Nama kegiatan adalah pelaksanaan Training of Trainer Guru Inovatif Angkatan 2021 ya, yang dimana ini mendekati akhir dari kegiatannya ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Kita kalau nggak salah mulai itu di tanggal 14 Juni ya kalau nggak salah ya, 14 sampai 17 Juni 2021. Dan ini adalah tinggal satu kegiatan lagi nih Bapak Ibu semua yang mesti dilakukan dalam rangkaian kegiatan tersebut, yaitu diseminasi peserta TOT. Kegiatan ini untuk membuktikan bahwasanya peserta adalah Bapak Ibu semua. Walaupun juga sama, saya juga masih terus belajar, jadi kita belajar bareng di sini untuk mencoba menjadi trainer di wilayah minimal Bapak Ibu di wilayah kerja Bapak Ibu masing-masing atau di komunitas. Pasti di sini tidak hanya guru SD, pasti juga ada guru SMP, SMA, SMK ya. Jadi ada KKG, ada juga MGMP. Nah, melalui program TOT ini diharapkan sini memberikan peluang lebih luas bagi para pendidik untuk kita belajar lebih dalam memperkenalkan penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Nah, kegiatan ini dinamakan Diseminasi Peserta Training of Trainer Guru Inovatif Angkatan 2021. Nah, harapannya di sini Bapak Ibu ada 4. Yang pertama, kita di sini sebagai peserta trainer ya, Bapak Ibu. Nah, di sini memberi sebuah solusi pelaksanaan pembelajaran online, terus meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, memberi kontribusi dan menambah jumlah pendidik yang tergabung dalam komunitas. Nah, ini dia Bapak Ibu, di sini adalah trainer di sini trainer dalam kegiatan ini berasal dari peserta TOT Guru Inovatif 2021 dengan syarat telah dinyatakan lulus ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Beni, kita belum ada di submit semua nilainya. Ya, memang belum saya submit nilai-nilainya. Namun yang pasti saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang sudah sembari saya sedang mengkoreksi karena memang saya berbarengan dengan kegiatan, jadi harus kejar-kejaran waktu. Jadi yang merasa memang sudah mengikuti ya, dan saya yakin sih yang tergabung dalam MS Teams ini adalah Bapak Ibu guru yang sudah menuntaskan penugasan. Jadi nanti saya tinggal menuntaskan, oh si A nih ngajuin, saya cek nih, oh iya nih bener nih udah berarti aman. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu pastinya setelah mendapatkan pesertanya itu harus mengajukan akun melalui saya, sehingga saya perlu meng-cross check terlebih dahulu. Oke, nah ini dia yang paling ini ya, nih yang paling fenomenal. Saya perbesar lagi biar lebih terpuaskan lihatnya. Nah, ini dia. Oke, yang mana perekrutan peserta dilakukan oleh masing-masing trainer diseminasi. Ya, berarti dilakukan oleh Bapak Ibu. Peserta lebih diutamakan dari sekolah atau instansi yang sama dengan trainer, namun tidak menutup kemungkinan dari komunitas yang lebih luas. Maksudnya adalah Bapak Ibu nanti saat membuat flyer nih, tentunya kan saat Bapak Ibu mau membuka ini ya pengumuman bahwa Bapak Ibu sedang membuka pelatihan, tentunya ini dong mengutamakan dulu, menginformasikan dulu untuk teman-teman yang satu instansi. Walaupun memang tidak dilarang juga untuk menyebar secara umum gitu. Karena kan memang takutnya nih di instansi cuma ada 10 guru, ternyata yang hanya ikut 5, kan nggak mungkin 5. Karena kenapa? Ada jumlah minimal yang harus Bapak Ibu calon trainer penuhi, yaitu jumlah minimal peserta trainer adalah 20 orang. Nah, ini diingat-ingat ya Bapak Ibu, minimal 20 orang ya, minimal. Berarti boleh lebih tapi tidak boleh kurang. 19 boleh Pak? Nggak boleh. Minimal 20. Iya, kalau saya sih yakin banget nih Bapak Ibu semua pasti bisa mendapatkan peserta
bahkan mungkin ada aja nih yang bakal bisa sampai 100. Pegel-pegel dah tuh admin pembuat akunnya tuh. Bapak Ibu nih, kayak contoh, di sini yang menjadi trainer 5 contoh ada 20 orang nih yang mengajukan diri mau jadi calon trainer. Masing-masing orang pegang 50 kali 20 aja udah 1.000 ya. Ya udah 1.000 akun. Ya kan? Nah, itu dia mantap ya kan. Jadi untuk bikin akunnya. Jadi yang sudah nantinya dapat duluan calon peserta, silakan jangan tunggu lama-lama, langsung laporkan ke saya biar tidak tertumpuk gitu ya. Nah, di sini misalkan trainer diseminasi kepala sekolah, berarti harus melibatkan kepala sekolah lain sebagai peserta. Jadi kalau di sini nih, di saat MS Teams ini, Bapak Ibu ada yang bukan guru, namun Bapak Ibu adalah kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu jangan hanya mengincar guru saja, Bapak Ibu juga harus melibatkan kepala sekolah lain. Khusus jikalau Bapak Ibu posisinya kepala sekolah. Berarti Pak Beni, kalau saya ini kan saya guru, berarti saya cuma boleh guru nih, nggak boleh saya mengajak siswa saya, peserta didik, tidak boleh. Untuk saat ini tidak dulu. Kita merangkul dulu guru-guru yang ada di lingkungan kita. Ya, terus Pak Beni, kalau saya mau merekrut kepala sekolah nih, contoh ada kepala sekolah di wilayah saya, di binaan saya, dia mau ikutan, nggak boleh dong. Kan katanya di sini harus yang sesama trainer kalau kepala sekolah. Kalau guru, terus ada pesertanya kepala sekolah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di sini dia adalah kepala sekolah, namun pesertanya cuma hanya guru semua, yaitu nggak boleh. Harus ada kepala sekolah juga. Kan tentunya kalau Bapak Ibu nih ada yang lagi sekarang nih lagi kepala sekolah, pastinya kan ada dong kumpulan ya, apa ya, K3S kalau nggak salah ya, K3S gitu kan. Ya pasti ada tuh yang bisa diajak, kok lebih bagus semuanya bisa ikutan. Ini ya Bapak Ibu dicatat ya, walaupun ini memang saya rekam sih. Jadi di sini Bapak Ibu masing-masing ya, di sini sudah bawa pribadi masing-masing. Oke, sekali lagi di sini sudah membawa pribadi masing-masing. Jumlah minimalnya 20 orang. Ingat, pribadi masing-masing. Gitu. Contoh nih, Pak Beni, saya mau gabungan, ya kan? Saya mau gabungan Pak Beni, saya mau join. Kayak contoh, si Budi sama si Siti gitu ya. Pak Beni, saya sama Siti mau gabungan aja, mau joinan gitu ya. Saya mau joinan aja Pak Beni untuk menyelenggarakan kegiatan ini gitu ya. Kalau untuk terkait joinan, sampai saat ini saya belum ada dapat jawaban dari Microsoft boleh atau tidak. Jadi Bapak Ibu fokusnya coba dulu kumpulkan dulu aja pesertanya, karena memang kalaupun boleh joinan itu biasanya tetap nanti laporannya harus guru masing-masing gitu ya. Namun fokusnya coba menyelenggarakan sendiri dulu deh. Eh, Seperti itu ya. Jadi minimal 20 boleh lebih. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan timeline-nya. Oke, sekarang kita tanggal 7 Juli. Kita belum masuk ke dalam timeline. Itu dia, sehingga saya memang belum memulai. Namun di sini saya curi start duluan dari teman-teman yang lain untuk biar Bapak Ibu bisa lebih mempersiapkan diri. Gitu ya, karena kita sama-sama tahu minggu depan di hari Senin sudah mulai pembelajaran. Siapa tahu kan malam-malam begini lagi mempersiapkan RPP mungkin, bahan pelajaran, sekaligus saja saya mau bikin flyer gitu ya. Jadi Bapak Ibu peserta silakan udah mulai nih dari sekarang merancang ide-ide flyer kegiatan. Nah, ini pasti Bapak Ibu jago nih ya kan bikin flyer-flyer ini, dan pasti sudah sering sekali melihat nih melihat yang ya kan sekarang masih liburan banget nih, kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh membuat flyer, boleh sudah sekedar menginfo, namun
rekrutnya baru bisa di tanggal 10 sampai 14. Tetap ikut tanggal. Saya duluan, ya lumayan lah ya, ini 7, 8, 9, ya anggaplah 3 hari ini sebagai Bapak Ibu mempersiapkan diri, mungkin nih mempersiapkan mental, mempersiapkan apa, mungkin ada nih peserta yang udah mulai duluan diberitahu, terus ada juga mempersiapkan ide mau membuat flyernya seperti apa untuk nanti saya sebarkan, karena nantinya setiap player itu silakan di-share di grup WhatsApp untuk sebagai bukti bahwasanya memang Bapak Ibu sudah mulai untuk menyebarkan rekrutmen peserta. Namun player disebarkan di grup WhatsApp itu pada tanggal 10 Juli. Tidak boleh besok, tidak boleh lusa. Karena itu masih tanggal 8 besok, besoknya juga masih tanggal 9. Nah, 3 hari lagi kemudian di tanggal 10 baru silakan. Mungkin bisa menjadi sumber inspirasi bagi teman-teman yang masih kebingungan membuat flyer gitu ya. Membuat flyer mah Bapak Ibu bisa lah memaksimalkan penggunaan Canva mungkin, tapi kalau ada yang jago desain mungkin bisa pakai ini ya, apa tuh, desain-desain lah, Corel Draw gitu ya, Photoshop dan lain sebagainya. Nah, baru di sini rekrutmen peserta kayak contoh Bapak Ibu ada, udahlah saya mau ngambil 50 aja atau dan lain sebagainya, itu bebas, intinya minimal 20. Baru silakan langsung segera menginfo kepada saya selaku trainer Bapak Ibu untuk saya buatkan akun pesertanya. Ya, silakan untuk dibuatkan akun pesertanya. Oke, nanti dibuatkan akun pesertanya, di situ nanti silakan Bapak Ibu saat membuat Microsoft Form untuk menjaring peserta, tentunya tidak hanya nama ya Bapak Ibu, ada nama, terus cantumkan juga di formsnya itu tempat tugas gitu ya, tempat tugas, asal daerahnya dan nomor handphonenya gitu ya. Jadi biar kita tahu nih, mungkin dari Bapak Ibu ada yang dari mana nih, mungkin ada temannya yang kenalan di Papua kah, di Kalimantan kah, kan boleh ikutan. Ada saudaranya di Sumatera Utara kah, di Maluku, silakan diajak aja karena boleh daring. Pak Beni, kalau saya nih mau daring, mau luring, mau tatap muka, boleh nggak? Karena kan saya kayaknya kalau lihat di sini pelaksanaan diseminasi nih 19 sampai 21 nih. Ya, kan PPKM kan sampai tanggal 20, tapi kalau khusus sekolah saya aja kayak cukup nih Pak, lebih dari 20, boleh nggak tatap muka? Ya, saya sih berharapnya online aja lah, karena ini kan kita untuk PKKM darurat ya. Kalau memang memaksa mau tatap muka, gimana ya, protokol kesehatan harus ketat gitu sih. Ya, jadi di sini nanti pembuatan akun peserta silakan diinfokan ke saya. Selanjutnya nanti saya feedback lagi gitu ya. Kayak contoh si Budi udah dapat nih target peserta yang dia batasi gitu ya. Lalu diberikan ke saya, nanti udah dapat, nanti saya dibuat akun, saya berikan lagi kepada Bapak Ibu. Nah, di sini kan waktunya mepet, makanya jangan lama-lama ya. Jadi dari sekarang udah dipersiapkan flyernya, informasi kayak contoh ketikan japriannya, terus kata-kata menarik buat mengundang. Udah, mungkin kalau mau izin kepala sekolah silakan dari sekarang udah bisa izin karena di sini udah jelas timelinenya. Oke, biar nanti tanggal 10 langsung jebret gitu. Jadi Pak Beni, kalau saya di tanggal 11 nih udah cukup, udah dapat target peserta. Apakah saya harus menunggu tanggal 15? Nggak perlu, langsung aja serahkan ke saya biar duluan dibuatkan akunnya. Nah, pembentukan kelasnya itu tanggal 17 sampai 18 dibuat kelas STEAM seperti yang saat ini kelas STEAM yang sedang berlangsung. Silakan Bapak Ibu buat, Bapak Ibu komunikasikan. Boleh pakai WhatsApp, tapi WhatsApp bukan untuk men-sharing ini ya, kayak PDF-PDF materi atau bagaimana. Semua itu lebih banyak aktifnya di Microsoft Teams. Oke. Dan tentu perlu diingat, di sini ada pelaksanaan diseminasi pada tanggal 19 sampai 21 Juli.
Ya, Bapak Ibu, berarti itu hari Senin, Selasa, Rabu. Oke, Senin, Selasa, Rabu. Hanya 3 hari. Berarti kalau kita lihat sekarang tanggal 7, kurang lebih 2 minggu lagi. 2 minggu itu waktu yang sebentar. Oke, dilanjut di poin kelima. Selanjutnya, tentunya peserta Bapak Ibu mengirimkan penugasan dong. Nah, Bapak Ibu ini kan tentunya setelah itu Bapak Ibu memberikan penugasan maksudnya. Nah, baru di sini Bapak Ibu memberikan jangka waktu tidak panjang seperti yang waktu saya berikan kepada Bapak Ibu. Kita di sini kan mulai tanggal 14 Juni. Dan saya waktu itu memberikan waktu sampai tanggal 30 Juni. Nah, itu waktu sampai 16 hari. Nah, saat Bapak Ibu menjadi trainer, Bapak Ibu kan punya peserta diseminasi. Nah, peserta diseminasi Bapak Ibu itu tidak memiliki waktu yang panjang gitu ya. Jadi perlu diingat, peserta Bapak Ibu penugasan itu hanya diberi waktu sampai tanggal 25 Juli. Lalu setelah itu Bapak Ibu memvalidasi. Maksudnya apa? Menilai sampai tanggal 28. Ya sebetulnya di sini sih tanggal-tanggalnya Bapak Ibu sih. Kalau Bapak Ibu pesertanya mau sampai tanggal 27, ya nggak apa-apa juga. Intinya pada tanggal 29 Juli itu laporan sudah masuk. Sehingga bisa saya teruskan. Karena kenapa? Karena di tanggal 30 Juli itu sudah penentuan kelulusan akhir. Oke, sekali lagi sudah penentuan kelulusan akhir. Baru nantinya tanggal 6 Agustus rilis sertifikat dan penutupan resmi di bulan Agustus namun belum ada tanggal. Oke. Nah, Pak Beni, materi apa saja yang disampaikan kepada peserta? Persis seperti materi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mulai dari edukator, yang dimana mulai dari Bapak Ibu mendampingi nih. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ya yang nantinya akan ketemu dengan beragamnya tipe peserta, terus ya itu tadi beragamnya tipe-tipe peserta di sini, mungkin Bapak Ibu sebagai peserta saat ini sudah saling mengetahui bagaimana uniknya peserta teman-teman kita satu sama lain. Tapi tentunya tidak boleh, maksudnya tidak boleh diabaikan, itu nggak boleh. Itu adalah menjadi memang menjadi apa ya, memang sudah menjadi keharusan kita untuk mendampingi. Karena kenapa? Sudah sampai titik ini itu adalah semangat. Itu perlu semangat loh Bapak Ibu, gitu. Itu perlu semangat. Bahwasanya nih kalau ada peserta Bapak Ibu, mungkin ada yang menanya apa bagaimana, ya memang dijawab. Karena kenapa? Sudah sampai sini saja itu sudah sebuah semangat. Jadi nantinya Bapak Ibu mendampingi mulai dari mendaftar edukatornya, bagaimana cara contoh mengerjakan course-nya, terus bagaimana link apa yang mau diklik. Nah, nantinya kode-kode redeem-nya untuk di edukator community menggunakan kode redeem yang saya berikan waktu itu. Jadi yang saya berikan waktu itu tuh yang di hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 itu silakan Bapak Ibu memberikannya itu kepada peserta gitu. Nah, untuk materinya persis hari pertama edukator sama Teams tuh. Edukator sama Teams. Sama persis seperti yang kita pelajari bareng-bareng. Hari kedua, Microsoft Form sama OneDrive. Hari ketiga, Microsoft Sway sama OneNote Class Notebook. Oke tuh. Seperti itu. Nah, oke, di sini persiapan master trainer pradiseminasi membuat redeem kode ya. Nanti ada redeem kode yang memang seperti tadi itu untuk trainer diseminasi yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan. Di sini master bertanggung jawab memastikan peserta kegiatan meredeem kode yang di-generate ya Bapak Ibu jangan lupa
nantinya generate survei dari EduTech tidak perlu dilakukan. Oke, berarti nanti kode-kodenya jangan lupa diberikan kepada peserta. Oke, nah di sini dia nih mengirimkan data awal. Nah, ini dia ya Bapak Ibu, jangan lupa nih, ini tugas trainer diseminasi melaporkan data peserta kegiatan kepada master trainer, jangan ngumpat-ngumpat. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah dapat peserta dengan batas minimal, kalau boleh sih banyak sih ya, gitu. Jadi memastikan juga peserta kegiatan di sini mengikuti live event pembukaan dan penutupan program diseminasi karena nanti ada pembukaan sih dapat ya dengar-dengarnya bahwa ada pembukaan untuk diseminasi. Jadi nanti peserta-peserta diseminasi ikut nonton dulu di situ. Baru nanti Bapak Ibu membuat kelas, mengundang saya di dalam kelas Teams ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan nanti membuat kelas Microsoft Teams nih untuk peserta Bapak Ibu. Itu jangan lupa mengundang saya juga sebagai owner. Gitu ya. Dan jangan lupa lakukan recording saat pelaksanaan TOT. Jangan sampai lupa hal ini Bapak Ibu. Don't forget. Kenapa demikian? Karena tentunya peserta tidak semuanya bisa langsung memahami saat Teams berlangsung. Atau ada saja yang berhalangan. Nah, recording ini sebagai bantuan jikalau ada yang berhalangan atau ada yang masih belum mengerti, tinggal menonton ulang. Oke, nih lihat kalau online dilakukan ini boleh dilakukan secara 2 tahap, boleh online, boleh offline. Online karena memang saat ini lagi masa pandemi, jadi lakukan dengan sistem yang saat ini kita sudah jalani. Nah, kalau offline boleh pelaksanaannya secara offline, namun ini tidak direkomendasikan sih. Dan jika memang harus terpaksa, maka Bapak Ibu lah masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi contoh nih, si Agung, ya kan, dia maksa maunya offline. Wah, saya maunya offline aja. Sebetulnya dari saya pribadi memang sudah menyampaikan tidak direkomendasikan. Tapi kalau si Agung bersikeras, pengen banget, ya monggo. Tapi itu dia, saya tidak bertanggung jawab. Microsoft juga tidak bertanggung jawab. Silakan yang mau offline tanggung jawab masing-masing kalau ada apa-apa. Gitu ya. Jadi seperti itu nih. Nah, ini dia ya. Di sini terlihat. Nah, ini sebetulnya masih dalam pembahasan nih. Yang tadi saya sampaikan, ini sebetulnya masih dalam pembahasan bagaimana jikalau ada trainer yang mau gabung bareng-bareng di dalam sini. Ini mungkin bisa Bapak Ibu jadikan acuan dulu. Namun di sini masih tanamkan diri masing-masing. Siapa tahu mau ngejalanin sendiri. Tapi kalau nanti ternyata di saat pasca tanggal 10 saya dapat info valid untuk mau mentrainer gabungan kolaborasi, nanti saya sampaikan, tapi mohon untuk diingatkan, ditanya lagi gitu pasca tanggal 10, Pak Beni, saya mau join sama si ibu ini. Bagaimana Pak? Udah dapat info dari Microsoft. Nah, itu tolong diingatkan gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini mungkin bisa dibaca-baca dulu aja bahwasanya memang sebetulnya memang boleh, tapi di sini memang maksimal 3 trainer dan di sini masing-masing trainer tapi bertanggung jawab pesertanya masing-masing. Jadi kayak Agung, Siti, Budi, dia boleh gabungan tapi menanggung jawabi pesertanya masing-masing. Jadi Siti nggak tanggung jawab dengan pesertanya Budi gitu. Jadi harus bisa menghandle pesertanya masing-masing. Oke. Dan di sini saat pelaksanaan secara online atau offline itu wajib membagi materi secara merata. Tidak diperkenankan pemateri hanya satu orang aja. Kayak contoh kayak tadi tuh Agung, Budi, Siti. Karena Agung Budi ngeliat Siti anak rajin, udah si Siti aja udah yang presentasi sampai habis. Udah kita mah nongol doang aja udah. Itu ngelarin kegiatan aja itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Harus tiga-tiganya menyampaikan materi. Tadi kan saya sudah menyampaikan ada 6 ya, karena per hari 2. Jadi Senin, Selasa, Rabu 2, 2, 2. Nah berarti udah cocok maksimal 3.
berarti bagi materinya 2-2-2. Kalau 2 orang berarti 3-3. Oke, seperti itu. Jangan lupa link recordnya ya Bapak Ibu, sama di screenshot. Oke, seperti itu. Ya, paling sekitar itu. Terus nanti Bapak Ibu, Pak Benny, apakah peserta diseminasi juga mendapatkan sertifikat? Dapat. Jadi kalau peserta Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat peserta diseminasi. Ya, nanti namanya di situ kalau nggak salah ya, yang memang sudah ada, yang sudah kegiatan sebelum-sebelumnya, peserta Bapak Ibu namanya sertifikatnya itu peserta diseminasi. Nah, Bapak Ibu yang nanti lolos trainer dapat 2. Yang pertama, peserta keterampilan pembelajaran abad 21. Lalu satu lagi, trainer of training of trainers, guru inovatif angkatan 2021. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melanjutkan dalam TOT, berarti sertifikatnya cuma 1, yaitu peserta keterampilan pembelajaran abad 21. Oke, itu dia tadi. Ini tanggal-tanggalnya. Materi persis seperti yang kita pelajari bareng-bareng, dibagi 2-2-2. Ya, 2 materi per hari selama 3 hari. Nanti kode redeemnya seperti sudah disampaikan. Jangan lupa sudah mulai membayangkan ide kreatif untuk membuat flyer yang menarik, untuk menarik peserta, menginfokan, tapi ingat tanggal 10 baru bisa rekrutmen peserta. Tapi kalau mau dari sekarang sih nggak apa-apa, tapi di situ tanggal flyernya jangan dibikin, saya besok langsung rekrutmen, jangan di situ tertulisnya 8 sampai 14 rekrutmen peserta, nggak boleh. Harus sesuai timeline. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu ada yang mau bertanya terkait apa yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini. Dipersilakan yang mau bertanya, dinyalakan mikrofonnya. Halo Pak Benny. Iya, siapa? Ya Pak, Warda Pak. Suaranya kecil banget. Iya, coba Bu. Halo. Iya, coba. Halo, iya. Untuk yang peserta diseminasi itu, kita harus menyiapkan sertifikatnya atau turun dari Microsoft-nya Pak? Oke. Untuk peserta diseminasi Bapak Ibu hanya merekrut, terus men-sharing ilmu yang sudah Bapak Ibu miliki, sharing berbagi, saling belajar, untuk terus memberikan penugasan, lalu menilai penugasannya, terus memvalidasi sampai siapa yang berhak lulus, siapa yang tidak lulus. Untuk sertifikat itu dari Microsoft. Sehingga di sini di poin ke-7 ada penentuan kelulusan akhir. Nah, jadi sebelum tanggal 30 kan sebetulnya sih masih ada tanggal 29. Nah, di situ paling mentok-mentok banget tuh. Bapak Ibu sudah menyerahkan siapa saja peserta yang lulus. Nah, jadi yang lulus itu akan diberikan sertifikat oleh panitia Microsoft langsung, bukan dari Bapak Ibu. Begitu kira-kira Ibu. Berarti rilis sertifikatnya itu tertanggal 6 Agustus juga ya, berbarengan dengan kita semua gitu Pak? Kalau untuk tanggalannya itu dari Microsoft-nya Ibu. Apakah Bapak Ibu itu kenanya sesuai tanggal waktu Bapak Ibu mulai di 14 Juni ataukah di tanggal rilis sertifikat 6 Agustus? Kalau itu tanggal-tanggal seperti itu saya masih belum tahu. Tapi kalau sertifikatnya udah pasti dari Microsoft. Oke Pak, terima kasih. Oke, siap, sama-sama. Ada yang lain? Oke, siapa nih? Andi ya, Andi. Oh iya, Pak Andi. Bagaimana Pak Andi? Oh iya, kemarin sudah saya informasikan waktu rapat kemarin menyampaikan aja ke kepala sekolah. Nah, apakah nanti untuk siswa itu akunnya kalau mau buat akun itu berbayar Pak ya?
Kalau untuk akun siswa ya, kalau akun siswa itu biasanya sekolah itu minimal harus punya website dulu. Ya, jadi sekolah punya website, baru nanti di situ sekolah mengajukan ke Microsoft-nya untuk deploying. Jadi mensematkan Microsoft-nya itu, kalau nggak salah tuh mensematkan Microsoft-nya menggunakan akun sekolah Bapak Ibu gitu. Baru ya kalau soal berbayar atau tidaknya itu nantinya udah tindak lanjut kepala sekolah ngobrolannya langsung sama Microsoft-nya. Dan nanti kalau memang ada berbayar atau berapanya saya juga itu kurang paham kalau untuk sampai ke bagian tahap deploy pembayaran itu baru nanti sekolah itu bisa membuat akun secara mandiri untuk siswa-siswanya. Kayak contoh mungkin ada siswa namanya Wahyu Adi Pratama. Nanti Wahyu Adi Pratama SMP32 Jakarta .co.id mungkin kayak gitu atau enggak .id. Jadi seperti itu Pak kalau buat siswa yang mau dibuatkan akun Microsoft. Makanya tadi saya coba kan Pak, tugas saya aplikasikan untuk siswa gitu kan. Saya buat akun sendiri, tapi akun saya buat sendiri suruh bayar. Kenapa? Tadi kan saya coba aplikasikan tugas yang saya buat yang kemarin, aplikasikan untuk aplikasi siswa gitu ya, akun siswa. Siswa itu saya buat sendiri gitu kan. Setelah saya buka dengan akun yang saya buat sendiri, berbayar gitu. Iya kalau pakai akun langsung dari kita pakai dari yang akun guru inovatif memang nggak bisa Bapak. Paling kalau memang ada minat seperti itu bisa ke Pak Catur itu yang DKI Jakarta untuk lebih dalam terkait dengan aktivasi akun untuk sekolah Pak. Jadi untuk di aplikasi siswa berarti kita hubungi dulu ke pelaku lah untuk mengaktifkan untuk buat akun pada siswa gitu ya. Iya, kalau untuk itu karena minimal memang sekolah harus punya akunnya SCH belakangnya tuh. Iya, SCH.SCH kayak gitu. Pak, makasih Pak. Iya. Oke, Pak Andi. Sudah Pak Andi? Iya Pak, sudah Pak. Makasih Pak. Oke, siap sama-sama Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ayo. Yo, siapa lagi ayo? Yo, berarti apakah dirasa aman nih? Aman berarti ini nggak ada kendala? Ya Pak Beni. Yo, silakan. Ya untuk kegiatan diseminasi ini, apakah kita yang peserta ini cuma kasih kesempatan untuk waktu ini aja, tanggal 10 gitu kegiatan untuk kita nih? Apa bisa nggak buat bulan-bulan ke depannya gitu, baru kita bisa laksanakan gitu? Apa cuma Kalau ada? Iya, apa gimana tadi? Coba kelarin Pak. Iya, jadwalnya apa cuma di tanggal ini aja gitu? Apa mungkin kita bisa nanti buat jadwal baru nggak gitu? Kalau emang tanggal ini belum siap gitu, karena bentrok banyak kegiatan, gimana Pak Bini? Setelah ini masih ada kesempatan nggak gitu? Oh gitu. Enggak ada Pak. Jadi kalau untuk kegiatan yang saat ini Bapak Ibu lihat di timeline, ini adalah tanggalan yang saat ini memang sudah yang memang ditentukan saat ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi mulai dari tanggal 10 itu belum mulai diseminasi. 10 itu baru Bapak Ibu merekrut. Pelaksanaannya itu baru dimulai tanggal 19. Kenapa demikian? Karena tanggal 10 itu kan masih nuansa libur.
Terus tanggal 12 baru masuk. Jadi dikasih kesempatan dulu buat MPLS biar minggu depan tanggal 19 bisa diseminasi. Untuk kegiatan nantinya ada bentrok atau bagaimana, mungkin Bapak Ibu bisa disiasati saja baiknya bagaimananya. Apakah mungkin seperti saya, yaitu dibuat di malam hari, yaitu dari jam 7 startnya, jadi biar tidak mengganggu untuk pekerjaan dan sebagainya, yaitu dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu lah yang tahu kesibukannya. Namun untuk kegiatannya apakah Pak Beni saya boleh nggak di bulan depan aja? Karena bulan ini saya ada kesibukan, itu tidak bisa Bapak karena sudah ditentukan dengan seperti ini. Namun kalau Bapak apa ya, memang sih belum. Saya takutnya kalau nyampein itu belum valid. Belum. Saat ini memang belum Pak, nggak boleh. Seperti itu Pak. Ya, makasih Pak Beni. Oke, siap sama-sama. Ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Ayo, ya mau bertanya jangan ditahan-tahan, biar rasa penasarannya hilang. Yo, Bapak Ibu segera dipersiapkan nih semangat untuk menghadapi ragamnya peserta. Mungkin kalau dari Bapak Ibu yang sudah pernah membuka kelas sebagai trainer atau narasumber, atau mungkin udah terbiasa. Namun kalau ada yang baru buat pertama kali, ayo siap-siap semangat lah gitu. Jangan takut, intinya jangan takut. Kita mencoba melampaui batas diri kan itu, ya kan? Kita mencoba melampaui batas diri. Saat ini mungkin kita membatasi, saya tidak bisa. Mungkin saya memang takdirnya saya cuma bisa sampai ini ada. Nah, mungkin saya cuma mampu lah ya maksudnya. Saya cuma mampu sampai sinilah kemampuan saya. Nah, itu kita coba melampaui batas diri. Coba dari Bapak Ibu yang lain yuk. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak Beni. Oke, yuk Pak. Saya mau tanya untuk penyelesaian tugas online dalam diseminasi itu apakah harus yang seperti kayak Pak Beni lakukan ke kita 6 tugas. Nah, apakah tidak sesuai dengan seperti itu? Takutnya ada beberapa yang memberatkan gitu. Apa kita bisa sesuai dengan keinginan kita? Apa bagaimana Pak? Ada patokan dari Microsoft Teams-nya apa? Dari Microsoft-nya apa ada emang cuklaka seperti itu? Terima kasih. Kalau penugasan sebetulnya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mendiseminasi, terus Bapak Ibu memberikan penugasan dan memvalidasi tugas, itu sudah dikuasanya Bapak Ibu. Yang saya berikan itu memang ini ya, sudah mengikut yang memang tahapannya itu udah minimalnya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu jangan dihilangin, tapi maksudnya kan ada 6 materi, jangan yang ditugasin cuma 3 atau 4 atau cuma 5, enggak, 6-6-nya harus ada tugas. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau mencoba diminimalisir, karena di sini kalau dilihat tanggalnya terlalu dikit banget apa bagaimana, intinya itu silakan dari Bapak Ibu, tapi jangan dihilangkan tugasnya. Ya maksudnya jangan dihilangin, semua harus ada tugas. 6-6-nya harus ada. Gitu. Intinya tugas yang Bapak Ibu berikan itu saya sudah berikan juga contoh yang saya berikan penugasan. Kalau ada bagian-bagian yang mau dipres tapi tidak mengurangi saat Bapak Ibu menjelaskan materi, itu dia. Oh ya, terima kasih Pak Ben. Oke, siap Bapak. Ada lagi? Oke, tidak ada. Pak Beni, maaf. Oke. Mau nanya Pak, yang sebenarnya sih aku tertarik buat jadi trainer. Cuma tuh yang tugas kemarin aja kan aku nggak tahu nih benar atau salah. Jadi aku nggak yakin untuk memberikan materi itu kepada orang lain. Sedangkan aku merasa aku sendiri kayaknya belum siap gitu Pak. Begini sih Bu, tentunya sebelum kita menjadi trainer, kita mencoba untuk mereview materi yang mau kita berikan. Kayak contoh, Ibu mau masuk ke materi edukator dan MM Teams.
Tentunya nggak main jebret tiba-tiba di hari H baru buka. Itu maksudnya kalau kita mau memberikan materi di hari Seninnya 2 itu, nggak mungkin kita tiba-tiba baru dimulai, baru dibuka hari itu. Kita kan bisa nih mencoba mempersiapkan diri di H-1 mungkin. Oh iya, materinya oh iya seperti ini. Nanti saya coba ini. Oh iya, ya ini saya udah inget nih. Oh iya, ini saya udah paham nih. Ambil dah berarti poin-poinnya, poin-poin patokannya. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Yakin lah, bisa lah pasti. Kita nggak ada materi untuk teorinya ya Pak ya? Maksudnya kan kalau misalnya aku kayak ngajarin murid-murid kan aku ada dari penerbit kan ada materi teorinya yang bisa aku baca terus aku kira-kira oh bisa nih aku masuknya kayak gini caranya supaya anak-anak lebih ngerti gitu. Terus aku juga mau coba lagi misalnya. Kalau teori tulisan-tulisan penjelasan tuh nggak ada. Paling nanti pas saya kirim dia bentuknya seperti ini nih. Microsoft Teams mengenalkan ini kan banyak banget nih. Instalasi bla 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 sampai bawah. Nah mungkin Bapak Ibu saya mau coba di bagian fitur cukup sampai assignment aja deh. Gitu. Hanya sampai penjelasan seperti ini. Kayak ini Microsoft Form. Seperti ini. Hanya pointernya aja. Tuh OneDrive pointernya ini, Sway pointernya ini. Tidak seperti kayak kata-kata preview. Satu, langkah-langkah yang harus kamu lakukan adalah bla bla bla. Tidak ada materi yang diberikan seperti itu. Karena kenapa? Memang di sini kita maksudnya mencoba untuk yuk kita mengeksplor. Siapa tahu Bapak Ibu yang lain bisa mengeksplor lebih dalam. Tapi kalau Ibu nih, saya mau mencoba modul biar nanti memudahkan peserta saya. Itu nggak apa-apa, itu sebuah inovasi yang Ibu lakukan. Gitu kan, siapa tahu bermanfaat buat Bapak Ibu yang lain. Tapi jangan lupa kalau Ibu membuat modul langkah-langkah, maksudnya modul online, itu jangan lupa diberikan watermark nama Ibu. Jadi biar ketahuan ini karya Ibu gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang lain, kalau ada mau buat kayak modul langkah-langkah nih, modul online. Kan sekarang kan lagi zaman tuh modul online. Jangan lupa di watermarkin nama Bapak Ibu, biar nggak diplagiarisme orang-orang lain. Tapi kalau diminta dari saya apakah ada, memang nggak ada Bapak Ibu. Emang seperti ini adanya. Sehingga sangat-sangat diandalkan yang namanya recording. Jadi biar bisa dipelajari lagi. Seperti itu, Ibu. Oh ya, oke. Baik Pak Beni, terima kasih Pak. Oke, siap. Sama-sama. Ada lagi? Maaf Pak, saya agak telat nih tadi masuknya, gabungnya. Ya. Rekrutmen pesertanya itu rekrutmennya minimal berapa orang ya Pak? Minimal 20, boleh lebih. Minimal harus 20 ya? Minimal 20, nggak boleh kurang, tapi sangat diharapkan lebih. Oke, terima kasih Pak. Oke Ibu, sama-sama. Ada lagi? Yuk Bapak Ibu yang lain. Nanti kalau Bapak Ibu yang lain ada kebingungan atau bagaimana, ini nanti saya convert dulu. Nanti biar bisa Bapak Ibu bisa tonton video recordnya. Kalau mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang belum sempat mengikuti. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Aman yo. Mudah-mudahan aman Pak. Bisa lah, bisa, pasti bisa. Awalnya juga sama saya Bapak Ibu, saya kalau sharing dikit ya, awalnya waktu awal-awal saya baru mulai terjun untuk berani diri, mencoba untuk apa ya, dibilang sih berbagi itu kan nggak harus kayak begini ya, kita bisa berbagi ngobrol dengan teman sejawat juga itu berbagi sih. Saya mencoba untuk melampaui batas diri, maksudnya ini saya mencoba melampaui batas diri kalau saya boleh cerita, saya mulainya itu di tahun, baru Bapak Ibu, saya baru mulai itu di tahun 2019 di bulan Agustus. Itu saya start awal. Sebelum saya itu boleh ngajar ya. Saya baru mulai ngajar pertama kali itu kan saya lulus 2015.
Terus saya ngajar itu di 2016. Lalu udah saya ngajar 2019 pertengahan tahun lah saya di situ. Udahlah nyoba aja udah. Masalah masih kaku, hajar aja. Itu siapa tahu bisa lah menjadi semangat untuk Bapak Ibu yang lain. Semangat pasti bisa. Oke, semangat ya. Semangat ya, pasti bisa ya. Kendalanya Kenapa? waktu Pak Beni. Kendalanya waktu Pak Beni. Karena awal-awal ajaran baru pasti. Oh, Banyak. kendala ya? Sekolah. Iya. Oh, kendala dari sekolah. Kalau yang pertama ya, Iya. jadi begini. Jadi saya harus menyeimbangkan apa yang saya lakukan sehingga saya boleh diizinkan untuk kegiatan di luar sekolah, sama apa manfaatnya untuk sekolah. Jadi jangan sampai saya sibuk di luar sekolah tapi nggak ada feedbacknya buat sekolah, itu nggak boleh. Feedback di sini bukan uang ya Bapak Ibu ya, enggak. Feedback yang diberikan di sini apa nih yang bisa, yaitu maksudnya diandalkan dalam hal kebingungan secara IT lah minimal. Kayak kepala sekolah kebingungan nih untuk dalam hal ke-IT-an, karena kan zaman sekarang kan apa-apa IT ya Bapak Ibu, apalagi sebentar lagi mau AKM kan, pasti sekolah Bapak Ibu lagi nyiapin nih proktor, perangkat-perangkat ANBK. Nah, disitulah kita harus bisa ikut terjun. Bahwasanya kan kita udah belajar nih di luar sana untuk mengenal aplikasi atau lain sebagainya. Kita juga harus ikut terjun. Jangan sampai dan jangan lupa kita harus berbagi dengan sekolah juga. Karena nggak sedikit ya Bapak Ibu, nggak sedikit guru yang mendapat kesempatan ikut pelatihan, namun saat sudah diizinkan dan balik ke sekolah, diam-diam aja. Gitu, nggak sedikit loh Bapak Ibu. Ada aja guru yang udah diberi kesempatan buat ikut kegiatan, pas lagi udah balik ke sekolah, dia diem-diem baik. Yang nggak ada omongan niat mau mendiseminasi ke teman sejawatnya di sekolah, nggak ada obrolan dengan kepala sekolah, udah. Jadi pas masuk aja udah diem gitu aja, nggak ada ngomongan apa, Ibu, saya habis dari sini, saya habis ikut kegiatan ini, saya niat nih buat kita belajar bareng nih Ibu sama guru-guru lain. Ya minimal saya juga biar inget lagi nih Bapak, minimal saya inget lagi nih materi yang saya habis dapat dari pelatihan. Nah itu gak sedikit Bapak Ibu yang guru pas habis dapat pelatihan dia diem gitu aja, sehingga itu untuk mengatasi kendala. Ya walaupun kendala-kendalanya ya paling kalau masih memang karena kita mencoba untuk awal-awal kelagaban waktu ini, manage waktunya sih memang Bapak Ibu. Kayak manage waktunya kita nih, namanya sambil ngajar, terus kita mungkin ada yang udah Bapak Ibu yang mungkin sudah berkeluarga, terus juga harus manage waktu Bapak Ibu mengembangkan kompetensi. Nah itu kita memang harus bisa manage tuh mana di saat waktu yang memang pas buat ngerjain tugas A, itu berarti harus kelar tuh di waktu itu. Jangan sampai didiamkan atau ditunda-tunda. Wah, itu bisa kacau tuh untuk timetable untuk kegiatan lain. Jadi, wah ini di hari ini saya ngerjain ini, berarti saya harus ngelar ini. Jangan sampai saya tunggu besok, karena besok saya harus ngerjain ini. Ya, kalau bisa sih Bapak Ibu udah punya lah kayak macam buku-buku catatan, kegiatan yang harus saya selesaikan di hari ini, di besok hari, di 2 hari, di 3 hari. Kalau saya sih seperti itu sih kurang lebih Bapak Ibu. Gitu Bapak. Kalau ini nanti kalau saya cerita sih sebenarnya panjang, tapi nanti jadi dongeng saya. Gitu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain, aman ya? Pak, nah ini satu lagi. Kan kita kalau udah pesertanya, nanti akun yang seperti guru inovatif ini kita buat sendiri atau gimana Pak? Ayo, Ibu baru gabung rapat ya? Baru ya Pak, baru tadi itu tadi. Oh ya, oke. Oke, untuk akunnya, jadi di sini nih Ibu,
Jadi Ibu nanti awal dari sekarang udah mulai memikirkan untuk membuat flyer bahwasanya Bapak Ibu membuka pelatihan, ya desainnya silakan ya, silakan Bapak Ibu desainnya. Di sini tentunya pakai rekrutmen peserta. Ya, di sini tanggal rekrutmen peserta. Nanti habis sudah dapat dengan minimal 20, boleh lebih, nggak boleh kurang. Baru ajukan ke saya, nih Bapak, Pak Beni, ini peserta saya, tolong dibuatkan akun biar saya bikin kelasnya. Nah, itu nanti urusan dari saya selanjutnya untuk membuat akun. Setelah sudah dapat akun, saya akan infokan lagi kepada Ibu sebagai trainer diseminasi. Seperti itu, Ibu. Oke, sip Pak. Thank you. Oke, siap. Sama-sama. Oke, aman? Yang lain? Ini kayaknya pasti semua aman nih. Semangat, mantap jiwa. Oke, good job ya. Gak ada lagi ya. Kalau gak ada biar saya tutup. Dan silakan kalau ada yang mau nanti menonton tayangan ulang, tunggu saya ini dulu, upload dulu. Karena perlu stream dulu. Kenapa? Pesertanya itu harus dari kalangan kita pendidik atau pengajar atau boleh umum, Pak? Guru. Kalau dia guru, boleh kepala sekolah, boleh pengawas. Tapi kalau dia kepala sekolah, contoh di sini trainernya adalah kepala sekolah. Ya dia harus ada pesertanya juga kepala sekolah, jangan guru semua. Nggak boleh dari kalangan lain, kayak contoh dinas mungkin, maksudnya kayak dinas kelautan atau peserta didik atau orang tua murid, itu nggak boleh. Oke, Pak. Oke, siap. Oke, nggak ada Pak lagi Beni, ya. maaf, satu lagi Pak. Iya. Maaf, Satu lagi itu banyak nih. Nah, berarti account yang untuk dipakai sebagai trainer, account kita yang sekarang ini ya Pak ya? Kita nggak dapat account baru berarti ya? Iya, jadi nanti Ibu menggunakan akun ini sebagai sebagai trainer. Paling nanti akun demo, kalau memang Bapak Ibu ada yang memerlukan akun demo, silakan menginfo aja. Ya, oke. Thank you Pak Beni. Oke, siap, sama-sama. Tapi akun demo bukan untuk membuat kelas ya. Akun membuat kelas, membuat tugas dan lain sebagainya adalah akun yang Bapak Ibu pegang saat ini. Oke. Ada lagi? Ternyata kalau kita lagi ngobrol mah cepet ya, udah 1 jam aja. Kalau waktu diliatin kayaknya 1 jam lama. Pas kita ajak coba discuss bareng, cepet 1 jam bahe. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Kayaknya yang lain udah paham juga nih. Saya ucapkan semangat luar biasa. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya izin untuk mematikan share screen. Oke, saya nyalakan kamera. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu semua. Semoga ini ya bisa tertuntaskan kegiatan diseminasinya, dilancarkan semuanya deh, dan bisa tuntas dan hal-hal baik semuanya deh ya untuk Bapak Ibu semua gitu ya. Terima kasih atas join-nya pada hari ini. Berarti kita lanjut nanti komunikasinya. Sekarang adalah komunikasi dari Bapak Ibu untuk meminta akun. Pak Beni, minta tolong dong nih peserta saya udah ini. Dan saya tunggu di tanggal 10 start udah boleh
saling sharing player masing-masing. Ya, ini pasti mantep-mantep, keren-keren nih. 3 hari ini adalah waktu yang sangat cukup untuk dapat inspirasi membuat player. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebelum kita bubar, mungkin diizin ya buat nyalakan kameranya agar kita foto bersama. Ayo, ayo, ayo. Oke, ayo, ayo, nyalakan lagi, yuk. Oke, siap, yuk. Udah semua nih. Kalau nggak salah 18 orang ya. Mungkin pakai handphone kali. Oke, siap ya. Oke, 1, kita biasa dulu aja. 1, 2, 3. Oke, saya share di grup trainer. Oke, sekali lagi kita pakai gaya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, saya kirim lagi dulu. Mana nih? Oke, sebentar. Oke, cukup sekian dan terima kasihnya kepada Bapak Ibu semua. Lancar-lancar semuanya, juga pekerjaannya dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mari kita lanjut untuk beristirahat. Sampai jumpa lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Beni. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Beni. Oke.